Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan bahas materi akhir di semester ganjil ini, yaitu tentang menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian. Materi ini adalah kebalikan dari materi minggu lalu. Kalau minggu lalu ada pertidaksamaan, kalian harus buat gambarnya. Nah, kalau sekarang gambarnya ada, kemudian kalian harus tentukan pertidaksamaannya apa. Bersama saya, Ibu Desi Kauti SPD, yuk kita selesaikan materinya. Pertama, kita bahas dulu contoh prasyarat untuk yang satu variabel. Misalkan kalian diminta untuk menentukan pertidaksamaan linier dari daerah penyelesaian berikut. Seperti yang kalian lihat, di sini daerah penyelesaian atau HP adalah daerah yang diarsir. Nah, untuk menentukan pertidaksamaannya, langkah pertama adalah kita tentukan dulu persamaan garisnya. Daerah yang diarsir itu dibatasi oleh garis ini. Ini adalah garis X sama dengan 3. Karena titik potong sumbu X-nya adalah 3,0 atau berada di titik 3 pada sumbu X. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan tanda pertidaksamaannya, apakah kurang dari atau lebih dari. Caranya, kita ambil sebuah titik sembarang yang terletak di daerah arsiran. Misalkan kita ambil titiknya adalah 4,0, artinya di sini X-nya 4 dan Y-nya 0. Kemudian, kita substitusikan X-nya sama dengan 4 ke persamaan garis tadi, ke X sama dengan 3. Kita ganti X-nya dengan 4, kemudian di sini hasilnya 4 sama dengan 3. Ini kan salah. Nah, supaya menjadi benar, maka tandanya harus lebih dari. Karena 4 itu kan lebih dari 3. Jadi, kesimpulannya pertidaksamaan linearnya adalah X lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian di sini ada contoh prasyarat kedua, masih satu variabel. Misalkan kita mau tentukan pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian berikut. Kita lihat di sini daerah penyelesaian adalah daerah yang diarsir. Langkah pertama kita tentukan dulu persamaan garisnya. Daerah yang diarsir ini dibatasi oleh garis Y sama dengan 3 karena titik potong sumbu Y-nya adalah 0,3 atau berada di titik 3 pada sumbu Y. Langkah kedua kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Kita ambil sebuah titik sembarang yang terletak pada daerah arsiran, misalkan kita ambil titiknya 0,2. 0,2 di sini berarti X-nya 0 dan Y-nya 2. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan garis tadi, yaitu Y sama dengan 3. Kita ganti Y-nya dengan 2. Di sini hasilnya 2 sama dengan 3 adalah pernyataan yang salah. Nah, supaya benar, maka tanda pertidaksamaannya harus kurang dari, karena 2 kurang dari atau sama dengan 3. Jadi, kesimpulannya pertidaksamaan linearnya adalah Y kurang dari atau sama dengan 3. Lanjut ke contoh yang ketiga, sekarang adalah yang dua variabel. Misalkan kita mau tentukan pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian berikut. Kita lihat di sini daerah arsiran atau himpunan penyelesaiannya itu dia dibatasi oleh garis yang dilalui oleh dua titik potong, sumbu X dan sumbu Y. Jadi langkah pertama kita tentukan persamaan garisnya dulu. Karena dia dilalui oleh dua titik potong sumbu Y yaitu 3,0 dan titik potong sumbu X adalah 6,0, maka persamaan garisnya adalah 3X ditambah 6Y sama dengan 3 dikali 6. Jadi yang ditulis adalah 3-nya dulu, kemudian tuliskan variabel X, kemudian ditambah, lanjut ke sini 6, kasih variabel Y, hasilnya sama dengan kalikan 3 dengan 6. Nah, 3 dikali 6 hasilnya 18, kemudian supaya persamaannya jadi sederhana, maka kedua ruas kita bagi 3. Jadi hasilnya adalah X ditambah 2Y sama dengan 6. Kemudian kita tentukan tanda pertidaksamaannya dengan mengambil sebuah titik yang terletak dalam daerah penyelesaian ini.
Misalkan kita ambil titiknya adalah 2,0. Artinya X-nya 2 dan Y-nya 0. Kita substitusikan X-nya 2 dan Y-nya 0 ke persamaan X tambah 2Y sama dengan 6 tadi. Kita ganti X-nya dengan 2, kita ganti Y-nya dengan 0, hasilnya menjadi 2 ditambah 2 dikali 0. 2 dikali 0 hasilnya 0, 2 ditambah 0 hasilnya 2. Nah, 2 sama dengan 6 ini pernyataan yang salah. Supaya benar, maka tanda pertidaksamaannya harus kurang dari, karena 2 kurang dari 6. Jadi kesimpulannya, pertidaksamaan linearnya adalah X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Lanjut ke contoh yang keempat, masih 2 variabel. Gambarnya seperti ini, daerah penyelesaiannya dibatasi oleh garis yang dilalui oleh 2 titik potong sumbu X dan sumbu Y. Langkah pertama, tentukan dulu persamaan garisnya. Persamaan garisnya dilalui oleh titik potong sumbu Y adalah 0,3 dan titik potong sumbu X adalah 4,0. Maka persamaan garisnya adalah kita tulis yang min 3-nya dulu, min 3X, kemudian ditambah 4Y sama dengan min 3 dikali 4. Hasilnya adalah min 12. Kemudian supaya variabel X-nya positif, ini kita bagi kedua ruas dengan negatif 1. Jadi hasilnya 3X min 4Y sama dengan 12. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan tanda pertidaksamaan dengan cara mengambil titik uji. Misalkan di sini kita ambil titik ujinya adalah 5,0, artinya X-nya 5 dan Y-nya 0. Kita substitusikan X-nya 5 dan Y-nya 0 ke persamaan garis tadi, 3X min 4-nya sama dengan 12. Kita ganti X-nya dengan 5 dan Y-nya dengan 0. Hasilnya menjadi 3 dikali 5, 15, 4 dikali 0 hasilnya 0, 15 dikurang 0 hasilnya 15. 15 sama dengan 12 adalah pernyataan yang salah. Supaya menjadi benar, maka tandanya harus lebih dari. Jadi kesimpulannya, pertidaksamaan linearnya adalah 3X min 4Y lebih dari atau sama dengan 12. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Di sini kita punya daerah penyelesaian yang dibatasi oleh 2 garis. Jadi langkah pertama, kita tentukan dulu persamaan garisnya. Garis yang pertama, misalkan di sini kita ambil garis yang dilalui oleh titik potongnya sumbu Y 0,6 dan titik potong sumbu X-nya adalah 2,0. Maka persamaan garisnya adalah 6X ditambah 2Y sama dengan 6 dikali 2. 6 dikali 2, 12. Kemudian masing-masing kedua ruas kita bagi 2 supaya jadi sederhana. Maka di sini persamaan garisnya menjadi 3X tambah Y sama dengan 6. Itu garis yang pertama. Untuk garis yang kedua, itu dilalui oleh 2 titik potong yaitu 0,4 dan 7,0. Maka persamaan garisnya adalah 4X tambah 7Y sama dengan 4 kali 7. 4 kali 7 hasilnya 28. Nah ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sekarang tinggal kita lakukan uji daerah, kita ambil titik ujinya 0,0, kita substitusikan ke persamaan garis 1 dan ke persamaan garis 2. Untuk persamaan garis 1, kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0. Hasilnya menjadi 0 sama dengan 6, supaya menjadi benar, maka tandanya harus kurang dari. Jadi, persamaan garisnya 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Untuk garis kedua, kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0. Hasilnya menjadi 0 sama dengan 28. Supaya menjadi benar, maka tandanya harus kurang dari. Jadi, kesimpulannya sistem pertidaksamaannya adalah yang pertama 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Yang kedua 4X tambah 7Y kurang dari atau sama dengan 28. Kita tambahkan di sini X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 karena daerah penyelesaiannya berada di atas sumbu X dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Contoh yang terakhir, gambarnya seperti ini. Di sini daerah penyelesaiannya dibatasi oleh 2 garis. Kita tentukan dulu garis yang pertama. Dia dilalui oleh 2 titik potong yaitu 0,6 dan 2,0. Persamaan garisnya menjadi 6X tambah 2Y sama dengan 6 dikali 2. 6 dikali 2 hasilnya 12. Kita sederhanakan kedua ruas dengan cara dibagi 2. Jadi persamaannya menjadi 3X ditambah Y sama dengan 6.
Untuk garis yang kedua, itu dilalui oleh dua titik potong 0,4 dan 7,0, maka persamaan garisnya adalah 4x tambah 7y sama dengan 4 kali 7, yaitu 28, dan ini sudah tidak bisa disederhanakan. Sekarang kita ambil titik uji, kita ambil titik yang berada dalam daerah penyelesaian, misalnya 3,0. Untuk garis yang pertama, kita ganti X-nya dengan 3 dan Y-nya dengan 0. Hasilnya menjadi 9 ditambah 0, yaitu 9. 9 sama dengan 6, supaya menjadi benar, maka tandanya harus lebih dari. Jadi, untuk garis yang pertama, pertidaksamannya adalah 3X tambah Y lebih dari atau sama dengan 6. Kemudian, untuk garis yang kedua, kita ganti X-nya dengan 3 dan Y-nya dengan 0. Hasilnya menjadi 12 ditambah 0. Jadi 12 sama dengan 28. Supaya menjadi benar, maka tandanya harus kurang dari. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 4X tambah 7Y kurang dari atau sama dengan 28. Jadi kesimpulannya, sistem pertidaksamaannya adalah 3X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 6. 4X ditambah 7Y kurang dari atau sama dengan 28. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas berikut. Kalian tinggal tentukan sistem pertidaksamaannya. Langkah-langkahnya tidak perlu ditulis ya. Jadi kalian langsung tentukan persamaan garisnya saja. Kerjakan catatan dan soalnya di buku tulis, kemudian kumpulkan pada saat kalian datang ke sekolah untuk pelajaran praktik. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.